Ya, jadi selanjutnya teman-teman, setelah kita mempelajari HTML, tadi bagaimana kita membuat kerangka di halaman web, kemudian selanjutnya kita akan mempercantik tampilan webnya. Jadi CSS ini adalah sebuah aturan untuk mengatur tampilan pada halaman web ya. Jadi kita perlu menambahkan CSS supaya tampilan HTML lebih bervariasi atau lebih beragam. Nah, misalkan di sini sebagai contoh, jika kita membuat halaman web tanpa CSS, maka kita bisa lihat ya warna dari fontnya, kemudian warna dari tombol, kemudian pengaturan tabel dan gambarnya ini terlihat sangat flat begitu. Nah, tetapi saat kita menambahkannya dengan CSS, kita bisa membuat tampilannya lebih baik lagi dengan memberi warna di font, kemudian dengan memberikan pengaturan tampilan di buttonnya, dan juga di bagian tabel, gambar, dan juga layout atau aturan dari tata letak di halaman webnya. Seperti di atas sini ya, kita melihat di sini ada baris menu yang biasa kita sebut dengan navbar atau navigasi bar. Nah, kemudian di bagian bawahnya ada bagian header yang biasanya kita gunakan untuk meletakkan gambar, tulisan yang besar dan lain sebagainya. Kemudian di bagian bawahnya biasanya ini adalah isi utamanya ya. Misalkan ada katalog produk. Nah, atau di sini ada tabel alamat. Dan kemudian untuk di bagian paling bawah ini biasa disebut dengan footer. Jadi biasanya di sini ditampilkan informasi tambahan untuk halaman webnya seperti itu. Nah, di CSS ini apa saja sih yang akan kita pelajari? Jadi di sini yang pertama teman-teman akan mempelajari bagaimana menulis CSS atau menambahkan CSS di HTML. Setelah itu kita akan mempelajari tata letak di halaman web itu seperti apa sih umumnya yang bisa kita gunakan. Kemudian yang ketiga, di sini adalah kita mulai meletakkan CSS di halaman HTML kita supaya tadi bisa mengubah warna dan lain sebagainya. Kemudian kita nanti akan mulai mengisi dari bagian paling atas sampai bagian paling bawah footer. Dan tadi sudah disinggung ya di pertanyaan yang terakhir, fungsi dari meta tag yang ada di HTML. Salah satunya adalah untuk mengatur responsif dari halaman web. Nanti akan kita coba terapkan. Kemudian di sini kita mulai ya dengan bagaimana sih menggunakan CSS. Jadi ada 3 cara untuk menambahkan CSS. Yang pertama kita bisa menggunakan metode inline. Kemudian cara kedua adalah internal CSS dan yang cara ketiga adalah external CSS. Lalu di sini kita coba lihat contohnya bagaimana kita menggunakan inline CSS. Jadi di sini konsepnya adalah menggunakan CSS di dalam tag HTML yang kita miliki. Mungkin kita coba di kasus yang sederhana ya. Jadi di sini kita punya file HTML yang mana file HTML-nya ini berisikan teks hello world. Kemudian judulnya belajar CSS. Kita coba jalankan di bagian belajar CSS ya teman-teman. Nah, jadi di sini tampilannya masih hitam putih karena memang masih menggunakan HTML murni ya. Jadi kita belum menambahkan CSS. Lalu kita ingin coba bagaimana sih tampilannya setelah kita menggunakan CSS. Nah, untuk cara pertama kita tinggal menggunakan style di dalam tag CSS-nya. Nah, misalkan di tag HTML. Misalkan di sini ada tag A ya untuk teks. Di sini kita bisa tambahkan keywordnya style. Kemudian secara otomatis nanti akan ada petik 2. Dan di sini ada beberapa pilihan stylingnya atau pilihan aturan CSS-nya nih. Misalkan di sini ada fontnya mau seperti apa, kemudian warna background-nya, kemudian tata letak teksnya, ukurannya, dan lain sebagainya. Kita akan coba pakai yang color dulu untuk mengubah warna. Nah, setelah kita klik color, nanti juga secara otomatis akan ada beberapa referensi warna yang bisa kita gunakan. Tetapi kita bisa menggunakan warna-warna dasar ya, misalkan red seperti ini.
untuk warna merah. Nah, kemudian kita bisa lakukan reload. Setelah kita reload, maka font yang tadinya berwarna hitam akan menjadi merah karena kita tambahkan color red seperti itu. Cukup simple ya teman-teman ya. Karena memang kita baru mengatur warnanya. Jadi kita hanya cukup satu aturan saja, yaitu color. Nah, kemudian cara yang kedua itu adalah internal CSS. Di sini teman-teman perhatikan ya, ada tag baru nih yang bernama style. Kemudian ditutup lagi dengan style juga. Nah, di sini diletakkan di mana sih? Diletakkan di dalam tag head yang ada di HTML. Nah, jadi cara yang kedua adalah kita bisa menggunakan CSS di dalam tag head yang kita sisipkan di dalam tag style seperti itu. Kita coba lagi dengan cara yang berbeda. Untuk style yang pertama kita coba hapus ya. Kita coba hapus, saat dihilangkan maka warnanya akan kembali hitam ya. Kemudian kita akan tambahkan di dalam tag head, kita tambahkan tag style. Nah, kemudian kita bisa langsung mengisikan. Nah, kemudian kita kembali lagi ke PPT. Teman-teman perhatikan bagaimana cara menulisnya. Jadi cara menulisnya di sini kita tuliskan apa nama tag HTML-nya yang ingin kita hias, ingin kita styling. Kemudian ada kurung buka Kurawa dan di sini ada kurung tutup Kurawa. Kemudian di sini ada bagian apa sih yang ingin dihias. Nah, kemudian di sini tampilan yang kita inginkan. Misalkan berarti di sini background color-nya ingin warna putih. Nah, kemudian untuk yang bagian A kita ingin color-nya atau warna font-nya berubah menjadi merah. Kita bisa coba terapkan. Kita lakukan ya. Kita buka tag-nya A, kemudian kurung buka dan tutup Kurawa, lalu kita tambahkan style-nya yaitu color sama dengan red. Nah, tadi mungkin ada pertanyaan dari teman-teman apa fungsi dari titik koma ya. Nah, di sini di CSS kita sudah mulai menggunakan titik koma. Jadi fungsinya adalah untuk mengakhiri perintah dari satu baris yang kita ingin tampilkan di webnya. Jadi kalau misalkan tanpa titik koma dia tidak akan ditampilkan. Coba kita lihat. Nah, di sini teman-teman tadi karena kita tidak menggunakan doctype ya. Jadi tampilannya masih bisa dikenali nih karena dia masih berupa format lama seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa menemuinya di bagian kode-kode yang kompleks. Nah, untuk selanjutnya cara apa lagi yang bisa kita gunakan untuk menampilkan CSS di halaman HTML kita? Nah, cara yang ketiga adalah external CSS. Yang mana file CSS-nya kita akan simpan di halaman yang berbeda, kemudian kita simpan dengan style-nya namanya, kemudian formatnya adalah CSS. Jadi nantinya file akan bernama .css, bukan .html. Kita coba. Di sini saya sudah memiliki file CSS ya, namanya adalah belajar.css. Nah, di sini tadi file HTML-nya. Kita coba hapus terlebih dahulu styling yang tadi. Kemudian kita coba sisipkan file CSS yang kita punya dengan cara menyisipkan link rel style sheet, kemudian kita beri href style.css. Jadi style.css-nya ini sesuai dengan nama file CSS yang kita punya ya. Jadi tidak selalu style.css seperti itu. Tapi untuk bagian relnya atau relationnya di sini kita selalu menggunakan style sheet karena agar mengenali bahwa halaman CSS-nya itu adalah halaman untuk menghias web kita. Jadi tadi di bagian bawah ya kita gunakan link
Kemudian kita tambahkan relnya berupa style sheet dan filenya. Di sini tadi kita punya belajar CSS. Kemudian kita save dan kita coba. Nah, untuk warnanya di sini masih belum berubah. Kenapa? Karena di dalam file CSS kita belum menambahkan stylenya. Nah, untuk menambahkan style caranya sama dengan cara yang sudah kita lakukan di internal ya. Jadi kita buat tagnya A, kemudian kurung buka dan kurung tutup kurawal, kemudian kita gunakan warnanya yaitu misalkan red. Setelah kita lakukan, maka warnanya akan berubah menjadi red seperti itu. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ini tadi adalah penjelasan detailnya ya, bagian-bagian dari tata cara penulisan CSS. Jadi ini secara konsep atau secara penamaan ya, kita bisa sebut ini dengan selektor. Jadi ini adalah tag yang tadi kita tuju. Misalkan kita ingin menghias tag A, maka tag A di sini disebut dengan selektor. Nah, kemudian di sini ada properti yang nanti bisa bervariasi apa saja propertinya seperti warna background, kemudian font dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada value atau tampilan seperti apa yang kita inginkan. Kemudian nanti akan dipanggil oleh HTML dan menghasilkan style yang berbeda dengan sebelumnya. Kemudian selanjutnya kita akan mengenali bagaimana mengatur tata letak di halaman web. Nah, secara umum teman-teman, biasanya kita melakukan tata letak di halaman web itu berurutan begitu ya. Jadi di bagian paling atas kita letakkan navigation bar atau menu-menu gitu. Kemudian di baris kedua biasanya kita meletakkan header yang biasa kita gunakan dengan gambar atau tulisan-tulisan. Kemudian di bagian bawah ini biasa disebut dengan main content, yang mana ini akan berisi banyak hal ya. Kita bisa sisipkan gambar katalog produk misalkan, kemudian tabel, kemudian informasi-informasi lainnya. Dan footer ini seringkali di halaman web digunakan untuk menampilkan informasi yang terkait dengan misalkan alamat, kemudian sosial media dari webnya dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari layout sederhana. Mungkin teman-teman ingin melihat bagaimana sih susunan dari tata letaknya seperti yang di slide tadi. Kita coba, di sini saya sudah menyiapkan salah satu bentuk layout yang sederhana ya. Jadi teman-teman perhatikan di sini susunan dari HTML-nya. Jadi hal yang terpenting adalah ketika kita ingin membuat sebuah layout, kita membuat sebuah kelas ya, kelas grid container. Nah, kemudian kita susun secara berurutan. Di sini di paling atas kita letakkan div untuk navbar, supaya nantinya navbar akan tampil di paling atas ya, seperti tampilan ini. Kemudian selanjutnya yaitu header, yang mana tampilan di header akan muncul di bawah navbar. Kemudian selanjutnya konten dan seterusnya, footer. Kemudian bagaimana sih komposisi dari CSS-nya? Jadi di sini juga teman-teman bisa melihat detailnya nanti akan ada di slide yang ada di web ya teman-teman. Jadi jangan khawatir, karena waktu kita cukup singkat di sesi Zoom, tapi teman-teman bisa melanjutkan nanti di belajar mandirinya. Nah, di sini tadi kita punya kelas grid container ya. Nah, kemudian di sini juga ada kelas navbar, kelas header. Jika teman-teman perhatikan di sini contohnya adalah mengatur dari
komponen-komponen yang akan dihias ya. Kita lanjutkan dulu nih ke halaman selanjutnya. Nah, untuk responsif, di sini teman-teman akan memodifikasi sedikit ya, memodifikasi tampilan dari yang semula hanya tersusun rapi ke bawah, kita coba dengan tampilan yang berbeda. Nah, seperti ini. Jadi ada navbar, ada header, kemudian di bagian konten atau bagian di tengahnya dibagi menjadi 3. Karena ini kemungkinan jika kita membuat halaman web nantinya akan ada beberapa informasi yang berbeda ya. Misalkan di left bar ini adalah informasi tentang artikel-artikel, kemudian di bagian konten tengahnya di sini ada gambar, kemudian di bagian kanan sini misalkan ada testimoni. Nah, bagaimana kita mengatur layoutnya seperti itu. Nah, di bagian yang kedua ini, teman-teman perhatikan di sini untuk HTML-nya tetap disusun ke bawah ya teman-teman. Jadi bukan berarti kita susun ke samping gitu. Tapi tetap, jadi left bar ada di atasnya konten, kemudian right bar ada di bawahnya konten. Nah, tetapi mengapa tampilannya bisa tersusun ke samping ya, tidak tersusun ke bawah terus? Nah, disitulah fungsi dari grid container tadi. Di grid container ini kita bisa lakukan styling, bagaimana kita menyusun area dari penempatan komponennya. Nah, di sini teman-teman perhatikan kata kuncinya adalah grid template areas. Nah, di grid template areas di baris ketiga di sini akan mengatur nih teman-teman tampilan dari halaman webnya. Maka langsung disusun, yaitu navbar yang paling atas. Kenapa kita bagi menjadi 3? Karena nantinya ada 3 komponen yang akan kita jadikan satu baris. Nah, kemudian header. Karena navbar dan header ini ditulis berulang selama 3 kali, maka dia akan merentang memenuhi halamannya. Jadi dia akan panjang ya dari kiri ke kanan secara penuh di monitornya. Begitu juga dengan header. Kemudian untuk left bar, konten, dan right bar-nya itu terletak satu baris. Jadi kita letakkan di paling kiri ada left bar, kemudian di tengahnya ada konten, dan di kanannya ada right bar. Nah, sehingga left bar, konten, dan right bar ini berada di satu garis, tidak tersusun ke bawah. Baru setelahnya kita tambahkan footer di paling bawah. Seperti itu. Nah, kemudian untuk responsifnya, teman-teman tadi mendengar terkait dengan meta tag ya. Nah, jadi di sini meta tag-nya nanti akan mengenali apakah kontennya ini atau halaman webnya ini responsif atau tidak ya. Dia bisa berubah-ubah device atau tidak ya. Jadi yang dimaksud berubah device ini adalah misalkan teman-teman membuka halaman web Cam 404 di laptop, maka tampilannya akan besar ya. Tapi saat kita membukanya di handphone, maka tampilannya akan ikut mengecil dan komponen-komponennya bisa saja berubah tampilan. Jadi yang dicontohkan di sini adalah dari halaman ini kita mau lihat nih kalau misalkan kita buka lewat handphone itu seperti apa ya hasilnya. Nah, kita bisa menggunakan Ctrl Shift M teman-teman. Jadi kita bisa gunakan Ctrl Shift M di Mozilla, atau jika teman-teman menggunakan Chrome dan lain sebagainya bisa di search saja di Google ya. Kemudian jika kita Ctrl Shift M, maka tampilannya akan mengecilkan ya. Jadi ini seperti halnya tampilan di handphone. Nah, yang tadinya left bar, konten, dan right bar itu berada di satu baris, ternyata saat kita ubah ke handphone, tampilannya akan berbeda. Jadi tampilannya akan menurun ke bawah supaya fontnya ini tetap terlihat jelas, kemudian warnanya juga tidak saling menabrak, dan juga saat di scroll itu tetap terlihat bagus seperti itu. Itulah salah satu cara kita untuk menerapkan responsif di halaman web kita. Nah, kemudian tadi ini teman-teman ya, untuk
apa saja sih yang bisa kita hias atau bisa kita lakukan di CSS. Ini akan dijelaskan juga, jadi teman-teman bisa tinggal pakai saja. Ketika teman-teman sudah bisa bagaimana sih menggunakan CSS di halaman HTML, maka teman-teman tinggal modifikasi saja. Misalkan tadi kita baru berlatih untuk mengubah warna, yaitu menggunakan color, karena dia akan mengatur warna font. Nah, nanti teman-teman bisa ubah, misalkan font family, ini adalah jenis font. Misalkan teman-teman nggak mau pakai Times New Roman, maka nanti bisa diubah menggunakan Open Sans. Nah, kemudian untuk font size atau ukuran font, nanti teman-teman bisa atur dengan ukuran-ukuran yang diinginkan. Gitu. Ini salah satu contoh ya, yaitu teks. Kemudian nanti di sini teman-teman juga akan mempelajari bagaimana sih mengatur ukuran-ukuran dari komponen CSS-nya. Misalkan di sini kita perhatikan ya teman-teman. Nanti akan ada contohnya. Di sini teman-teman bisa lihat nih perbedaan antara menu beranda, lokasi, dan resto. Kenapa sih resto ini bisa lebih besar tampilannya dibandingkan font-font yang lain? Nah, itu karena dapat diatur di bagian measuring units-nya untuk aturan-aturan font size dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk background color juga teman-teman bisa memodifikasinya nanti dengan menggunakan keyword background color. Nanti teman-teman bisa memilih warna sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini salah satu hal yang penting teman-teman untuk dijadikan patokan ya untuk membuat tata letaknya dari misalkan gambar yang satu ke gambar yang lain dan lain sebagainya. Di sini visualisasinya adalah ada elemen HTML di bagian tengah, kemudian di luar dari elemen HTML ini memiliki padding. Jadi padding ini adalah jarak antara elemen HTML-nya dengan garis luar atau border. Nah, teman-teman bisa lihat contohnya di sini. Nah, nanti akan melihat source code-nya di PPT yang lengkap ya teman-teman. Nah, di sini ada garis luar yang berwarna hitam tebal. Nah, di dalamnya ada elemen HTML, ya kan? Nah, di sini ada gambar yang nantinya bisa kita atur nih, apakah mau sebesar ini atau lebih kecil lagi. Nah, kemudian jarak-jarak dari gambar ini ke garis luar yang bagian bawah itu seperti apa. Nah, selain dari border tadi ya teman-teman, kemudian nanti di luarnya ada margin. Nah, margin ini yang akan mengatur elemen dari border yang satu ke border yang lain. Nah, misalkan di sini teman-teman ada satu kotak katalog yang paling kanan ya. Nah, jarak yang ada di tengah ini yang saya tunjukkan menggunakan kursor itu adalah marginnya. Jadi teman-teman bisa mengatur nih dari box yang satu ke box yang lain itu jaraknya seperti apa. Baik, terima kasih ya teman-teman semua. Kami akhiri sampai di sini sesi Zoom HTML dan CSS-nya. Sampai jumpa di sesi Zoom JavaScript. Terima kasih, selamat sore.